Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz tentang suka pengen nangis ya. Maksudnya beberapa waktu lalu saya sempat WA Ustadz ya, dulu masalah kakak saya pengen dibawa ke sini yang mau diruqyah. Maaf sebelumnya, Ibu nggak apa-apa karena itu kan berjarak. Buka dulu biar jelas suara Ibu. Nah, buka dulu. Mohon maaf sebelumnya jadi sedih. Nggak apa-apa. Enggak sih Pak Ustadz, dulu saya sempat mau bawa kakak saya ke sini mau diruqyah ya. Mungkin karena saya paham betul Ustadz sibuk ya, karena situasinya sangat ngamuk-ngamuk gitu. Akhirnya saya bawa ke Kranji ya, maksudnya kakak saya tuh dibawa ke Jakarta. Kemana? Ke Kranji, ada Ustadz juga cuma bukan ruqyah. Nah udah pengobatan cuma ngamuk lagi gitu. Terus kemarin sempat dibawa lagi di kampung ya Ustadz, karena kan situasinya lagi begini gitu, susah juga. Nah sekarang sih udah lumayan nggak ngamuk, cuma awalnya tuh dia begitu tuh mantan istrinya nikah lagi gitu, jadi timbul penyesalan. Dulu dia tuh galak. Maaf, istrinya nikah lagi, berarti anak Ibu laki-laki? Kakak saya. Oh kakak. Iya, kakak saya cerai. Sebenarnya cerainya udah 2-3 tahun gitu. Nah pas istrinya menikah lagi, dia tuh jadi kayak depresi gitu Pak Ustadz, merasa menyesal gitu. Dulu galak lah apalah gitu ya, maksudnya kita sebagai keluarga bingung kalau emang masih suka kenapa kemarin nggak minta balikan sebelum dia menikah lagi gitu ya, kok sekarang malah jadi begini gitu. Jadi kepikiran terus, bersalah gini-gini. Ya udah, saya bilang ya udah itu jadiin pelajaran, kalau emang dulu galak begini ya besok kalau punya istri lagi jangan begitu gitu. Entah ada yang bilang diinin mantan keluarga mantan istrinya gitu. Entahlah, kalau saya sih mikirnya ya mungkin itu ya dosanya kita, maksudnya ujian buat kita keluarga gitu ya. Nggak mau ngurusin kenapa-kenapanya, cuma sekarang udah alhamdulillah udah mendingan, cuma masih saja Pak Ustadz mikirin mantannya itu gitu. Kemarin sempat parah ngamuk gitu, ambil pisau lah, ambil lemari semua diinin. Jadi yang korban orang tua saya gitu di kampung, dan di sana tuh nggak ada yang bisa buat Baik. Ya pokoknya kita jadi sekarang tuh posisi saya di sini, tapi saya pengen apa yang bisa saya lakukan dari jauh supaya meringankan Beban beliau. Iya gitu Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kasus seperti ini cukup banyak. Kalau dikatakan juta-jutaan. Ya, ikhwati fillah, a'azzanallahu iyyakum. Barangkali kasus ini sebagai pelajaran buat yang lain dan pelajaran buat kita yang masih punya suami, masih punya istri, yang masih punya anak, punya siapalah gitu di sekitar kita, orang yang kita cintai. Kasus seperti ini yang dialami oleh Bapak, usia berapa beliau sekarang? Berarti usianya 39. Berarti masih muda. Sebenarnya penyakit yang dialami beliau ini adalah penyakit depresi. Penyakit depresi karena terlalu cinta dan sayang kepada istrinya. Nah, hanya saja beliau kurang punya ilmu dalam memberikan kasih sayang kepada istrinya. Beliau cinta dengan istrinya, tetapi beliau tidak bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada istrinya. Nah, dulu dia pernah menyanyiakan orang yang dia cintai. Dulu pernah menyanyiakan sang kekasihnya. Maksud saya menyanyiakan itu dia kurang berbuat baik, mungkin kasar, mungkin karena wanita itu jarang memulai. Istri itu jarang memulai. Kebanyakan memulai laki-laki. Ketika laki-laki memulai, ia membuat istrinya sakit hati. Nah, dari situlah membuat rumah tangga mulai pincang. Nah, entahkah hilang kepercayaan seorang istri? Apa kepercayaannya? Mungkin dulu pernah selingkuh. Mungkin SMS nyasar ke situ. Walaupun sekedar nyasar, bagi perempuan itu udah lain cara pandangnya. Ya,
tetap sulit untuk dipercaya. Nah, kalau perempuan sudah mulai hilang percaya, beribuan kali membangun rasa percaya tetap susah. Makanya laki-laki ketika orang lain berbuat salah dengan laki-laki, ketika orang itu minta maaf, maafkan saya. Laki-laki pasti mengatakan, saya maafkan, hilang semua. Enggak ada rasa lagi di hatinya. Tapi perempuan berbeda. Ketika perempuan disakiti orang, maafkan saya, iya saya maafkan, tapi bekasnya yang panjang. Bekasnya itu bisa berpuluhan tahun. Aku maafkan kamu, tapi sulit untuk menghilangkan rasa ini. Masih trauma dia. Makanya jangan pernah menyanyiakan sang kekasihnya, terutama maksudnya istrinya maksudnya gitu. Jangan pernah menyanyiakan tadi orang yang dekat dengan seseorang, dan dekat dengan orang yang dia cintai tadi, sebetulnya istrinya, anaknya. Nah, baru terasa, maaf saya bukan berarti mendukung nyanyi, tapi ada satu ungkapan disampaikan oleh Roma Irama, setelah tiada baru terasa gitu. Setelah tiada baru terasa. Iya atau enggak, Bu? Selama ini kita sia-siakan orang yang kita cintai tadi. Setelah dia pergi, baru terasa terpukul. Makanya jangan pernah menyanyiakan orang yang kita cintai. Maka berlaku baiklah kepada orang itu. Nah, makanya qadarullah, orang yang saya cintai adalah di antara orang tua saya, bapak saya. Ketika meninggal, saya biasa saja. Karena memang sudah alhamdulillah dengan rahmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, saya ungkapkan nikmat Allah karena alhamdulillah kebaikan tadi sudah lebihkan sehingga kalaupun meninggal saya tidak ada yang menyesalkan, sehingga kita lanjutkan kebaikan itu kan gitu. Begitu juga ibu-ibu masih punya orang tua, lakukan yang terbaik pada orang tua kita. Ketika mereka meninggal, kita sudah puas berbuat baik dengan mereka. Kita tinggal lanjutkan kebaikan itu. Ketika kita masih punya suami, berbuat baiklah kepada suami kita yang terbaik buat mereka. Andaikan kita punya istri, lakukan yang terbaik. Sebagaimana mengatakan, khairukum li ahlihi. Baru dikatakan suami terbaik adalah terbaik buat istri dan anaknya. Lakukan yang terbaik, jangan pelit tadi. Andai kita sudah ngumpul uang yang banyak, ternyata qadarullah nggak bisa nikmatin, keburu meninggal, baru merintih. Perhatikan. Ada orang yang menangisnya, menjeritnya keras ketika musibah menimpa dia. Gara-gara apa? Gara-gara apa, Bu? Gara-gara kurang berbuat baik kepada orang yang ditinggalkan itu. Nah, makanya Bapak ini merasa terpukul karena tidak melakukan terbaik. Setelah pergi orangnya baru terasa. Gitu. Bukan nyanyi, Bu ya. Nah, gimana caranya? Mungkin suatu waktu bisa hadapi dengan saya. Bukan ruqyah yang kita obati Bapak ini, tapi mindsetnya dibangun. Nah, biasanya kalau adiknya nasihatin, sulit untuk masuk. Karena dia akan mencari cacatnya kita. Nah, makanya biasanya orang yang dipercaya baru bisa dia bisa berubah nanti. Insya Allah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Doa. Ya Allah, berikanlah keteguhan, kesabaran kakakku, dan berilah hidayah Islam, hidayah sunnah, istiqomah di atas Islam, dan juga semoga dia diberikan kebaikan dengan musibah yang menimpa beliau kan gitu. Ya, pertama doa, Bu ya. Kemudian andaikan nanti ketemu, ya bisa kita bawa kepada seorang ustadz yang paham tentang psikologis beliau gitu. Tentang musibah yang menimpa beliau. Ya, intinya orang seperti itu jangan langsung disalahkan ini dan itu. Biasa tanpa stres dia. Artinya pendekatan dengan secara spiritual. Insya Allah dia bisa menghadapi masalah ini. Ya, wallahu ta'ala. Ini sebagai pelajaran buat kita yang lain, Bu ya. Jangan pernah, kata-kata saya, jangan pernah menyiakan orang kita cintai, gitu aja. Ya? Ya. Artinya lakukan yang terbaik, siapapun orang yang kita cintai tadi. Ya, andaikan kita punya harta, jangan numpuk-numpuk harta itu. Lakukan yang terbaik buat harta kita, buat saudara kita. Wallahu ta'ala alam.
Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.